Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang luar biasa, yang hebat. Hari ini kita ketemu lagi pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini Pak Omnibun ingin melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang fikih zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah sudah kami bahas pada minggu yang lalu, dan mungkin hari ini sedikit saya ulang. Ya. Untuk zakat fitrah itu tidak banyak ketentuannya. Jumlahnya itu juga, ya kalau menurut pendapat Majelis Ulama Indonesia, kita mengeluarkan zakat fitrah itu 3 kg. Waktunya itu kita keluarkan pada awal bulan Ramadan sampai sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Sedangkan afdolnya kita mengeluarkan zakat fitrah itu pada malam hari raya sampai sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Anak-anak, zakat yang perlu kita bahas lebih detail itu sebenarnya adalah zakat mal. Karena di situ banyak ketentuannya. Kemudian jenis harta yang harus kita zakati juga bermacam-macam. Berapa persen kita mengeluarkan zakat itu juga bermacam-macam. Nah, hari ini Pak Omnibun ingin membahas terkait dengan zakat mal. Ya. Saya mulai dari pengertian. Bisa dilihat di PowerPoint. Mal adalah sesuatu dapat disebut dengan mal atau harta apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun atau dikuasai. Dan yang kedua, dapat diambil manfaatnya. Itu baru disebut dengan mal atau harta. Nah, selanjutnya anak-anak, ketika kita berbicara tentang zakat mal, itu ada 2 hal yang harus kita pahami. Apa itu? Yang pertama adalah nisab. Nisab itu adalah batas minimal kita wajib mengeluarkan zakat. Itu namanya nisab. Catat ya. Nisab adalah batas minimal kita wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, haul. Haul itu adalah zakat itu, harta itu kita miliki minimal 1 tahun. Itu namanya haul. Jadi ingat, ketika kita mau mengeluarkan zakat mal, maka ada 2 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah nisab, yang kedua adalah haul. Nah, selanjutnya bagaimana? Atau apa saja yang harus kita keluarkan? Ini. Ada 8 jenis harta yang wajib kita zakati. Yang pertama, harta perdagangan. Harta perdagangan ini baru kita wajib membayar zakat jika hasil perdagangan itu mencapai 1 nisab. Berapa ukurannya? 85 gram emas. Ya, jadi kalau kita mendapatkan hasil perdagangan senilai 85 gram emas, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Ya. Berapa zakatnya? 2,5%. Ini. Kemudian anak-anak, selain ada hasil perdagangan, juga ada hasil pertanian dan buah-buahan. Ya. Ini hasil pertanian dan buah-buahan itu jika diairi dari air hujan, maka zakatnya 10%. Jika diairi dari air beli, maka zakatnya 5%. Berapa nisabnya? Ya, jika kita panen, kemudian mendapatkan hasil senilai ini 653 kg, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Ya, ingat, ini nisabnya. Atas minimal kita wajib mengeluarkan zakat. 653 kg untuk hasil pertanian dan buah-buahan. Berikutnya ada lagi yang ketiga, itu tentang hewan ternak. Hewan ternak juga demikian. Kalau orang itu sebagai peternak, maka dia wajib mengeluarkan zakat jika unta
itu nisabnya ya 5. Dia memiliki 5 ekor unta, maka dia sudah mulai wajib zakat. Kemudian ada lagi, selain unta ada sapi atau kerbau. Seseorang wajib zakat ternak ya. Kalau dia misalnya beternak sapi, maka dia sudah mulai wajib zakat kalau memiliki 30 ekor sapi. Ya. Kemudian ada lagi domba ya, atau kambing. Ini jika seseorang itu memiliki 40 ekor kambing. Itu batas minimalnya 40 ekor kambing baru dia wajib mengeluarkan zakat. Sudah ada ketentuan dan lain sebagainya. Nanti bisa anak pahami di materi yang sudah mau kirim, dan juga nanti saya kuatkan dengan PowerPoint. Yang keempat anak-anak, ini rikas atau barang temuan. Ya. Mungkin ketika menggali tanah, di situ ternyata kok menemukan harta karun. Nah, maka di situ berapapun yang kita temukan, ya, jika itu memang nilainya besar, maka wajib zakat 20%. Kenapa kok besar? Karena harta karun itu kita nggak perlu usaha keras, ya rezeki-rezekian, yaitu faktor rezeki aja. Berikutnya hasil profesi, ini yang sekarang lagi dikaji betul terkait dengan hasil profesi. Berapa zakat yang harus kita keluarkan dari hasil pekerjaan? Nah, nanti anak-anak, ini terkait dengan hasil profesi ini akan ada pembahasan khusus ya. Nanti anak-anak ada worksheet, ada tugas mandiri yang harus dikeluarkan, yang harus dikerjakan ya. Hasil profesi ini pekerjaan, ya, pekerjaan. Kemudian kalau ini nisabnya hasil profesi itu ini 522 kg beras. Wajib mengeluarkan zakatnya, ya, ini. Artinya pendapatan seseorang itu setara dengan ini 522 kg beras, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Artinya seseorang yang mendapatkan penghasilan setara dengan 522 kg beras, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Tetapi kalau Pak Om ini menggunakan fikih yang lebih hati-hati. Anak-anak, berapapun yang kita keluarkan dari pendapatannya, ya, dari hasil pekerjaan, itu kita keluarkan 2,5%. Tidak usah menunggu ini. Berapapun ya hasil pekerjaan yang kita peroleh, maka kita usahakan kita mengeluarkan zakat 2,5%. Itu lebih hati-hati. Hasil profesi ya. Kemudian anak-anak, ini investasi juga demikian. Kalau orang itu investasi banyak, investasi rumah, tanah, dan sebagainya termasuk perhiasan, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Besar zakatnya dikeluarkan 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih. Kemudian tabungan juga demikian, sama ya. Nisabnya berapa? Kalau kita memiliki tabungan setara 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Berikutnya emas dan perak. Ini kalau seseorang itu memiliki emas, perhiasan emas yang disimpan dalam waktu 1 tahun senilai 94 gram, maka wajib zakat 2,5%. Jika perak 624 gram, zakatnya juga sama 2,5%. Ini anak-anak terkait dengan harta yang harus kita zakati. Kemudian saya kembali lagi kepada ini, minta tolong nanti dikaji betul karena di worksheet ada terkait dengan hasil profesi. Nah, di situ nanti sudah saya munculkan di worksheet itu bagaimana cara menghitung hasil profesi atau hasil pekerjaan. Sederhananya begini, pendapatan seseorang ya setiap bulan itu berapa, dikurangi pengeluaran, bersihnya berapa, dikalikan 1 tahun. Nah, itulah nanti yang dikeluarkan zakatnya. Berapa 1 tahun? Misalnya ada saldo 1 tahun misalnya 100 juta atau 150 juta. Nah, itu dikalikan 2,5%, itulah zakatnya. Nah, kemudian ini emas. Di worksheet juga sudah ada, nanti coba lihat anak-anak di situ, dan ada cara menghitungnya. Ya. Kalau emas itu, ini saya beri contoh, seseorang memiliki emas 94 gram misalnya, berapa zakatnya? 2,5%. Dihitung, ya dihitung.
sekarang harga emas itu berapa? Misalnya harga emas 500 ya, berarti 500.000 kali 94 gram emas. Totalnya berapa? Nah, di situ nanti dikalikan 2,5%. Nah, di worksheet insya Allah sudah saya munculkan, nanti bisa mempelajari materi yang sudah kami kirim dan juga yang bisa dipelajari terkait dengan ini PowerPoint yang juga nanti akan saya kirim bersamaan dengan video ini. Baik anak-anak, sekilas ini terkait dengan bagaimana cara kita menghitung zakat. Jika nanti ada sesuatu yang mungkin anak-anak belum paham, bisa langsung WA ya ke Pak Ulikun dan bisa langsung bertanya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, kita dimudahkan segala urusan kita, dan harta yang kita miliki insya Allah akan menjadi berkah ketika kita mau mengeluarkan zakatnya. Karena zakat itu pada dasarnya adalah hak orang lain yang harus kita keluarkan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.